Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Bu. Waalaikumsalam, Bu. Anak-anak dibuka ya, videonya biar Bu Guru kelihatan kalian. Tidak apa-apa, tidak pakai seragam, pakai baju bebas boleh. Disiapkan minumannya sambil nunggu teman-temannya. Ya, terima kasih Alea sudah menghidupkan. Ya, yang lain nak, dihidupkan nak. Apa belum mandi? Kok enggak dihidupkan ini? Masih siap-siap, Bu. Oke, Bu Guru tunggu. Ini nanti kita mulai 2 menit lagi ya. Jam 9. Sambil nunggu yang lain. Kita sampai jam 10.45. Bahasa Inggris sudah selesai tadi ya? Sudah, Bu. Sudah. Ya, terima kasih Natali sudah menghidupkan. Ini sambil Bu Guru sambil mengenal wajah kalian loh ini ya. Kita Nailan. Disiapkan minumnya, Bu Guru akan sering minum ya. Anak-anak, Bu Guru baru positif COVID dan sekarang baru hari pertama masuk sekolah. Jadi sebenarnya minggu kemarin jadwalnya Bu Ridho adalah Google Meet, tapi karena nggak kuat badannya, jadi yang kemarin itu. Ya, terima kasih anak-anak, Aditya, Cita, Nailan, Meisa, Natali, Alea, yang lainnya nak dihidupkan ya sambil mengenal. Terima kasih, Pak. Ya, 1 menit lagi kita mulai. Ya, Indi, Radia. Kalau di jalan ini Bu Guru kemungkinan memang nggak kenal kalian loh. Kalau kalian nggak memperlihatkan wajahnya ini. Ini sambil mengenal. Alita. Anak-anak kita santai aja hari ini. Apa namanya? Langsung kirim telu ya. Ya, alhamdulillah jam 9.22 kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak terima kasih sudah melaksanakan Google Meet hari ini. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, layanan BK hari ini, kita berdoa semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat memperoleh keberkahan dan manfaat. Kemudian kita diberikan selalu kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita dengan sebaik mungkin. Berdoa, dipersilakan.
Udah, bisa diakhiri anak-anak. Hari ini kita membahas tentang materi profesi dalam dunia kerja. Ya anak-anak, jadi Bu Guru akan menjelaskan materi yang kemarin, 2 minggu yang kemarin, terkait dengan kuis BK ya. Kemudian yang kemarin adalah kalian Bu Guru tugasi untuk menuliskan cita-cita kalian atau harapan kalian, kemudian keterampilan apa yang harus dimiliki oleh profesi yang kalian cita-citakan tersebut. Nah, anak-anak di kelas 8 ini, ya, di kelas 8 ini, sebentar, bisa didengarkan ya? Suaranya jelas ya? Bisa, Bu. Jelas, Bu. Jelas, Bu. Jelas, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Alhamdulillah. Anak-anak, kelas 8 ini Bu Guru lebih menekankan pada pengenalan diri. Jadi Bu Guru pengen nanti kalian ketika keluar dari SMP, kalian sudah benar-benar paham tentang diri kalian, potensi yang kalian miliki apa, kemudian kalian sudah tidak bingung lagi, saya mau masuk SMA atau SMK, kalau SMA jurusan apa, itu sudah tidak bingung lagi. Sudah benar-benar yakin atas pilihan kalian. Itu. Jadi makanya kenapa materi layanan BK adalah ya tentang mengenal lebih tentang diri kalian, potensi kalian gitu. Makanya Bu Guru untuk kelas 8 ini ya, kelas 7, kelas 8 itu lebih pada pengenalan pribadi, sosial, kemudian belajar, kemudian untuk nanti kelas 9 lebih banyak Bu Guru tekankan ke masalah karir, termasuk hari ini adalah karir, ini cuma pengenalan aja anak-anak, pengenalan tentang karir masa depan atau yaitu profesi. Kemarin sudah Bu Guru jelaskan apa itu pekerjaan atau apa itu profesi gitu ya. Bu Guru harap kalian sudah melihat video pembelajarannya. Gatel kalau ngomong panjang. Terus kalian sudah jelas tentang itu ya, bedanya profesi dan pekerjaan apa. Jadi Bu Guru berharap anak-anaknya Bu Riril kelas 8 ini nanti semua punya profesi. Jadi tidak pekerjaan ya, tapi profesi. Artinya profesi yang kemarin sudah Bu Guru jelaskan, profesi itu punya keahlian, ya, punya keahlian, punya keterampilan yang tidak dimiliki oleh profesi lain, yang tidak dimiliki profesi lain atau pekerjaan lain. Itu jadi spesialis itu istilahnya. Bu Guru tidak bahas itu, kalian bisa tonton aja di videonya. Yang Bu Guru tekankan adalah sekarang cita-cita atau harapan. Kemarin sudah Bu Guru kasih tugas, tidak banyak tugas yang sudah dikumpulkan dari beberapa kelas, mungkin yang paling banyak memang 8C, yang lumayan banyak sudah mengumpulkan, dan mohon maaf anak-anak, Bu Guru masih belum bisa full untuk mengkoreksi, terutama kelas A sampai E ini belum Bu Guru apa-apakan tugasnya. Bu Guru hanya melihat, sejumlah sekian yang sudah mengumpulkan. Yang Bu Guru baru koreksi itu kelas 8I sampai 8G, itu pun nggak full. Karena itu lagi, Bu Guru masih belum sehat full, ya. Jadi hari ini baru bisa, bismillah, semoga aja kita diberikan kesehatan ya, karena memang sakit itu luar biasa, luar biasa, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi harap dimaklumi, tapi Bu Guru akan mengusahakan semuanya akan Bu Guru kasih feedback atas tugas-tugas kalian, gitu ya. Jadi ya sering-sering aja lihat GCR, feedback yang Bu Guru berikan. Itu anak-anak. Bu Guru sangat menghargai bagi anak-anak yang mengumpulkan. Meskipun Bu, saya kok enggak yakin ya tentang cita-cita saya masih belum yakin betul
Ada yang seperti itu? Ada yang belum yakin tentang cita-citanya, saya masih belum paham, Bu. Saya mau ngapain besok, tahun depan. Nantinya saya mau cita-citanya apa itu masih gelambiar, masih belum tahu. Ada yang seperti itu? Belum tahu cita-citanya. Ada yang kelas berapa kemarin ya, 8H sudah sangat yakin sampai sudah punya tokoh idola istilahnya dengan profesi yang sama gitu. Jadi ketika kalian yakin tentang cita-cita kalian anak-anak, insya Allah jalannya itu akan kalian tahu jalan gitu loh. Oh iya, saya mau kemana gitu. Jadi misalnya saya pengen jadi dokter misalnya. Yang paling banyak soalnya dokter ya. Saya pengen jadi dokter. Jadi setelah SMP ini kalian mau kemana sudah tahu. Jadi mau melanjutkan ke, kalau dokter harus ke SMA atau SMK? Tidak apa-apa, dihidupkan aja mikrofonnya. Apa? Ke SMA atau SMK? Kalau ke kedokteran? SMA. Ya, ke SMA ya. Ke SMA, jurusannya apa? IPA. Ya, jurusannya adalah IPA. Jadi ada 3 jurusan di SMA. Nanti Bu Guru akan jelaskan lebih detail apa aja yang dipelajari di SMA, di SMK, kemudian pelajarannya apa, terus apa yang harus macam-macamnya di seluk-beluk di SMA, SMK, nanti di kelas 9 Bu Guru akan lebih pertajam. Jadi kalau kedokteran ya berarti nanti harus masuk ke SMA jurusan IPA atau MIPA. Gitu ya. Harus belajar tentang matematika, biologi, fisika, kimia gitu. Nanti akan Bu Guru share tentang profesi. Bu Guru akan contohkan ya. Nah, Bu Guru akan sering minum ya, minta maaf ya. Bu Guru kalau ngomong banyak lebih ini soalnya. Bentar, Bu Guru akan share screen. Nah, ya sudah terlihat anak-anak? Terlihat, Bu. Sudah Bu. Jadi yang Bu contohkan adalah 2 profesi ya, profesi dokter dan arsitek. Ini profesi dokter. Bu Guru akan jelaskan sedikit. Bu Guru akan contohkan ini ya. Jadi biar kalian lebih paham. Jadi anak-anak untuk profesi dokter pendidikannya adalah SMA jurusan IPA atau MIPA. Itu karena yang dipelajari adalah ya terkait itu, terkait biologi, matematika, fisika, kimia, dan itu. Kemudian S1-nya adalah kedokteran, kemudian ditambah dengan ditambah profesi 1,5 sampai 2 tahun. Jadi kurang lebih totalnya di kedokteran sampai jadi dokter beneran itu kurang lebih 5 sampai 6 tahun dengan profesinya ya. Kemudian kalau kalian ingin menambah lagi spesialisasi S2-nya tambah 2 tahun lagi gitu. Jadi ya spesialis, misalnya contohnya spesialis jantung, spesialis penyakit dalam, spesialis kesehatan jiwa atau psikiater. Dibedakan ya, psikiater dengan psikolog. Kalau psikiater itu adalah S2-nya kedokteran atau profesi atau spesialis kedokteran di kesehatan jiwa. Kalau psikolog itu S1-nya adalah psikologi.
Kemudian S2-nya atau profesinya adalah psikolog. Jadi seperti Bu Riril S1-nya psikologi, nanti kalau misalnya mau jadi psikolog, ya Bu Guru harus sekolah lagi profesi 2 tahun. Gitu. Gitu ya, Nak. Kemudian itu untuk pemahaman kalian aja. Kemudian jangan sampai salah gitu maksudnya. Kemudian anak-anak keterampilan yang dibutuhkan. Keterampilan yang dibutuhkan itu sebenarnya ada beberapa, ya, ada beberapa itu dalam artian ada keterampilan pribadi, ya, masalah personal, kemudian ada sosial, ada profesional. Dalam arti langsung ke profesinya apa gitu. Nah, tapi Bu Guru tidak mau seperti itu, nggak usah terlalu detail. Bu Guru inginkan ke kalian adalah secara garis besar aja keterampilan yang dibutuhkan oleh profesi tersebut. Gitu. Jadi karena ini masih pengenalan ya, nanti kita kupas nanti kelas 9 lebih kita pertajam. Jadi anak-anak keterampilan yang dibutuhkan oleh seorang dokter harus suka IPA, harus suka MIPA maksudnya. Jadi harus suka biologi, harus suka matematika, itu dasar. Harus suka kimia, karena nanti masalah obat-obatan dan lain sebagainya itu yang dibutuhkan kimianya. Gitu. Kemudian harus suka menghafal, sudah dari sekarang sudah harus suka menghafal, karena hafalannya di kedokteran adalah sangat banyak. Jadi yang sekarang sudah susah untuk menghafal, karena ada beberapa orang yang seperti Bu Riril ini juga susah untuk menghafal. Makanya Bu Guru pakai note, ya, pakai buku kemana-mana, bawa buku kemana-mana ya di dalam tas itu, karena itu tidak terlalu bagus dalam menghafal. Jadi itu anak-anak suka menghafal, kemudian punya semangat yang kuat. Semangat yang kuat itu artinya karena memang dibanding dengan sekolah atau sekolah yang lain ya, S1 yang lain, itu kedokteran lumayan lama, lebih lama dibandingkan jurusan yang lain. Jadi harus punya semangat dan tekad yang kuat. Kemudian tekun. Tekun itu dalam arti ajek. Ajek itu dalam arti continue dalam belajar. Itu terutama itu. Jadi kemana-mana ya bawa buku anak-anak. Meskipun Bu Guru punya ini ya saudara yang kedokteran, meskipun rekreasi itu ya bawa bawa buku, bawa note kecil itu ya tentang hafalannya dia itu, atau tulisannya dia, atau buku kecil yang dibawa kemana-mana gitu. Jadi harus sudah siap dengan hal itu. Kemudian memiliki kemampuan bahasa Inggris yang baik. Kenapa, Nana? Karena kedokteran bukunya adalah buku bahasa Inggris kebanyakan. Kalau enggak tahu bahasa Inggris, enggak bisa bahasa Inggris, ya akan keteteran gitu. Meskipun banyak Google Translate dan lain sebagainya, tapi akan sangat mendukung kalau kalian memiliki kemampuan bahasa Inggris yang bagus. Jadi sudah mulai sekarang kalau udah punya cita-cita dokter, harus suka sama bahasa Inggris, harus diperdalam bahasa Inggris, gitu ya. Kemudian harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Kenapa harus seperti itu? Karena dokter nanti akan menyampaikan informasi ke pasien. Jangan sampai apa yang kita komunikasikan salah atau ditangkap yang berbeda dengan apa yang kita maksud. Bisa berabe, ya, bisa fatal akibatnya. Jadi harus punya komunikasi yang baik. Apalagi ini ya, apalagi dokter di rumah sakit atau dokter di instansi, ya, kan memang hubungannya sama manusia ya. Jadi entah itu ke pasien, entah itu ke staf yang lain, ke
perawat, entah ke profesi yang lain di rumah sakit itu ya komunikasinya harus baik. Kemudian punya rasa empati terhadap pasien. Contohnya gimana ini? Ada yang bisa menyontohkan? Ini Bu Guru kasih gambaran ya, biar kalian tahu apa yang Bu Guru maksud yang kemarin. Meskipun sudah hampir semuanya sudah sesuai dengan yang Bu Guru harapkan. Masih ada 1-2 orang yang belum tertuju pada keterampilannya, hanya sedikit aja. Jadi rasa empati terhadap pasien, apa? Ada yang tahu? Apa maksudnya itu? Empati itu punya rasa yang sama dengan orang lain, gitu. Jadi ketika kalian mendiagnosis orang, ya otomatis empati itu juga harus sudah termunculkan. Masalahnya apa? Oh, orang sakit seperti ini, orang sakit kayak gini ini tidak bisa banyak bicara misalnya, atau oh ya sebelah sini yang sakit, jadi harus punya rasa itu ya, jangan kosro gitu istilahnya ya, dan lain sebagainya. Itu jadi punya rasa yang sama dengan pasien. Kemudian detail dan teliti. Dokter itu harus punya detail, harus punya ketelitian yang tinggi, jangan sampai salah gitu ya. Apalagi kalau misalnya mungkin Bu Guru bisa nambahi harus punya rasa seni ya, itu mungkin dari Bu Guru. Karena apa? Kayak misalnya jahit pasien gitu ya, itu kalau enggak punya seni, enggak punya ketelitian dan kehati-hatian, itu jahitnya salah-salah, akhirnya tidak bagus hasil jahitannya. Itu ada loh yang seperti itu. Jadi dokter itu dibutuhkan detail, ketelitian yang tinggi. Kadang-kadang beberapa dokter itu yaitu cara jahitnya kurang rapi gitu ya, jadi hasilnya nanti tidak bagus ketika sudah sembuh gitu ya. Jadi ada bekas-bekas yang kurang bagus itu karena hasil jahitan dan lain sebagainya. Prosesnya banyak sih sebenarnya, tidak hanya menurut jahitan. Cuman salah satu yang mendukung pemulihan luka seperti itu adalah hasil jahitan dokter. Nah, itu jadi detail. Kemudian ketika mendiagnosis itu harus detail, jangan sampai salah diagnosis. Seharusnya sakit apa jadi salah apa. Jadi akhirnya meresepi atau kasih resep obatnya salah. Nah, jangan sampai seperti itu. Kemudian cekatan. Kalau dokter ini kan berburu dengan waktu ya. Apalagi di IGD, UGD. Itu kalau tidak cekatan seorang dokter ya akan berhubungan dengan nyawa orang. Jadi harus punya cekatan, catet gitu. Harus ngapain, sudah tahu harus ngapain gitu ya. Karena apa? Kalau di IGD, di UGD ya sembarang penyakit ada yang berat, kecelakaan, kemudian orang gagal nafas dan lain sebagainya. Nah, dokter kalau enggak siap, enggak cekatan, enggak tahu harus ngapain, itu akan bingung. Aduh, yang mana duluan gitu. Yang mana duluan yang harus ditangani dulu gitu. Nah, akan berapi. Malah nanti nolong orang yang seharusnya yang duluan yang lain misalnya. Nah, itu kan fatal akibatnya ya. Jadi kalian harus itu cekatan. Kemudian rasa peduli yang tinggi terhadap masalah sosial orang lain, kurang lebih sama dengan rasa empati tadi. Kemudian profesionalisme itu artinya ya profesional dalam kedokteran. Artinya kalau dokter itu kan bisa megang pasiennya kapan aja, punya hak. Itu salah satunya. Jadi ya memang untuk kepentingan diagnosa, bukan untuk yang lain, grebek-grebek dan lain sebagainya gitu ya. Wah,
kesempatan. Nah, itu bukan profesionalisme. Kemudian kode etik lagi. Ini profesionalisme itu berhubungan dengan kode etik ya. Tidak membocorkan rahasia pasien ke orang lain. Kemudian apa lagi? Contoh profesionalisme ya kode etik gitu. Kode etiknya ya kalau dokter itu nggak boleh, kode etiknya adalah tidak boleh jualan obat sebenarnya. Seharusnya jadi tidak boleh mengiklankan seharusnya gitu. Dan lain sebagainya. Itu tentang dokter. Itu tentang keterampilan yang dibutuhkan, kemudian pendidikannya. Secara garis besar ya, guru akan ini. Ada yang ditanyakan terkait dokter? Ya apa ini? Apa namanya? Kita santai aja, bisa langsung ditanyakan kalau guru pas ada yang tidak paham ya. Kemudian yang kedua, profesi yang kedua yang lumayan banyak juga adalah arsitek. Arsitek itu jurusannya SMA-nya adalah SMA MIPA juga. Kemudian S1-nya adalah S1 arsitektur. Di mana Bu ada arsitektur? Jurusan arsitektur. Kalau di UNED nggak ada kayaknya. Yang ada itu di ITB, di ITS, Institut Teknologi Surabaya, 10 November Surabaya ya, ITS, ITB, yang institut itu, institut insya Allah ada arsiteknya. Kemudian, jadi nanti kalian juga harus mengenal loh ya, apa namanya, universitas atau institut yang akan kalian masuki. Karena tidak semua universitas atau tidak semua institut itu ada jurusannya. Kayak jurusan yang apa namanya, sekolah-sekolah khusus itu tidak semua jurusan ada. Kayak kalau geologi ada sih, ITS, ITB ada. Nuklir itu yang ada adalah ITB, teknik nuklir. Jadi ada beberapa aja yang hanya ada di sekolah khusus, apa universitas atau institut khusus ya. Itu juga harus kalian tahu loh ya nak. Jadi kenapa Bu Guru apa namanya mengajarkan ini anak-anak, biar kalian terbuka wawasannya. Profesi itu tidak melulu dokter dan arsitek, tidak melulu guru ya. Banyak lagi profesi yang lain. Ada nuklir, ada teknik apa? Ya nuklir. Kemudian ada pertambangan. Ada kalau ini ya apa namanya? Yang arca itu. Jadi itu geologi kok nggak salah. Oh geologi pertanahan. Ada geodesi, ada macam-macam. Nah, apa namanya yang harus kalian pahami itu sebelum masuk ke kalau SMA, SMK, kalau SMA ada cuma tiga jurusan ya, IPA, IPS sama bahasa. Itu pun kalau di Jember yang kelompok bahasa adalah hanya 2 sekolah di sini, Diman 2 sama di Muhammadiyah. Sekolah yang lain tidak ada, hanya IPA sama IPS. Kemudian SMK kalau jurusan teknik ya SMK 2. Kemudian SMK 5. Kalau manajerial keuangan gitu ya kayak SMEA itu ada di SMA 4, SMK maksudnya, SMK 4, SMK 1 itu. Jadi jurusan akuntansi, jurusan administrasi, kemudian dan macam-macam, banyak lagi. Kita bahas di kelas 9 nanti. Nah, di SMA, SMK seperti itu. Nanti di perguruan tinggi, di institut atau di universitas akan lebih banyak lagi jurusan yang harus kalian tahu. Jadi
bukan harus kalian tahu semua, enggak. Paling enggak kalian, oh saya gini, ketika kalian mengetahui profesi, semakin banyak profesi yang kalian kenal, maka akan semakin banyak alternatif pilihan profesi yang kalian geluti, apa yang kalian bisa kalian perdalam, gitu ya. Artinya lagi, kalian punya pilihan yang banyak. Bu, tambah bingung nanti kalau pilihannya banyak. Tidak juga seperti itu ya. Ketika kalian banyak alternatif pilihan profesi, semakin semakin banyak potensi-potensi kalian yang nanti akan muncul. Karena gini, Bu Guru berharap ya siswanya Bu Riril semuanya itu nanti punya profesi. Artinya kalian punya kemampuan khusus, keahlian khusus yang tidak dimiliki oleh orang lain. Semakin khusus kalian anak-anak akan semakin dicari, gitu. Contohnya, entah Bu Guru udah cerita apa belum ya? Kemungkinan belum sih. Bu Guru punya tetangga ya di Mojokerto sana, itu dia tidak kuliah anak-anak, SMK jurusan teknik kelas. Teknik kelas yang ngelas itu. Tapi dia magang magang di BLK gitu, di BLK awalnya itu di BLK terus disalurkan ke luar negeri waktu itu, ke daerah Timur Tengah. Dan profesinya adalah ngelas tambang, pengeboran lepas pantai. Jadi dia ngebor ini apa namanya, ngebor kebocoran pipa bawah tanah itu ya, yang ini. Dan ini apa namanya, gajinya ya dolar gitu, padahal dia lulusan SMK ya Bu Guru, meskipun SMK tapi dia profesi yang tidak dimiliki banyak orang. Jadi dia di-hire oleh perusahaan luar negeri ya kan. Aku bakal di lumayan. Masih ada. Sehat semua. Maaf selingan ya Nana. Jadi ini sudah tanda tangan. Pak Imam nggak ada, usapkan dulu tanda terimanya, oke? Sun. Terima kasih banyak. Jadi itu anak-anak ya. Jadi semakin sedikit profesi yang kalian geluti, orangnya semakin sedikit, itu semakin dicari. Contohnya tetangganya Bu Riril itu. Jadi tidak banyak, gajinya sekarang ya dolar, istilahnya ya, meskipun ya konsekuensinya ya dia posisinya di luar negeri, jarang pulang, dalam 1 tahun itu hanya 2 kali pulang, tapi ya itu 2 bulan atau 3 bulan gitu masa liburannya. Tapi ketika ketika dia kerja itu ya di lepas pantai gitu, dan memang resikonya tinggi ya anak, tapi ya sesuai dengan gajinya gitu. Nah ini banyak profesi-profesi yang harus kalian tahu gitu, biar menambah wawasan. Nanti kalau saya jurusan IPS, saya bisa kemana aja gitu. Saya bisa kemana aja setelah saya selesai sekolah atau selesai kuliah gitu. Jadi kalian tidak bingung gitu. Gitu ya. Kemudian ini yang akan Bu Guru jelaskan adalah arsitek. Arsitek tadi itu, kemudian keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang arsitek adalah keterampilan berhitung. Karena memang kalau arsitek ya menghitung ya nak, mendesain. Jadi dibedakan dengan teknik sipil. Kalau teknik sipil itu adalah rancang bangunnya, sudah ke
teknis, istilahnya nanti membangun rumah dengan ukuran berapa kali berapa, itu yang dibutuhkan besinya berapa, kemudian semennya berapa, hitungannya seperti itu ya. Jadi sampai jadi rumah atau bangunan itu dengan model sekian, dengan luas sekian, jadinya seperti apa, itu teknik sipil. Kalau arsitek adalah merancang, menggambar, mendesain rumah yang sesuai dengan tuntutan kliennya atau customernya. Jadi contohnya dengan luas segini, saya bisa bangun apa? Bangun seperti apa? Saya pengennya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, arsitek harus bisa menangkap, gitu ya, menangkap yang dimau klien, yang dimau customernya. Oh, seperti ini. Makanya salah satu syaratnya harus punya jiwa seni yang tinggi. Kalau arsitek punya kreativitas yang tinggi, kemampuan mendesain, gitu ya, kemampuan mendesain, kemampuan ya seni. Kalau jadi nanti hubungannya adalah gambar itu akan dikasihkan ke teknik sipil. Nah, ini gambarnya. Baru nanti teknik sipil akan menghitung berapa rupiah yang bisa dibuat oleh itu. Itu bedanya ya, arsitek sama teknik sipil, saling berhubungan. Kemudian keterampilan lain arsitek mampu bekerja dalam tim. Nah, salah satunya adalah berhubungan dengan teknik sipil tadi. Kemudian dengan kliennya. Terus nanti terkait dengan peraturan pembangunan, karena tidak semua, jadi harus tahu perundang-undangan bangunan dan lingkungan ya, apa pengetahuan tentang perencanaan kota, hubungan bangunan dengan lingkungan dan manusia. Jadi bangunan itu boleh didirikan di mana aja, yang enggak boleh di mana aja. Kalau di bantaran sungai itu boleh enggak? Nah, dan lain sebagainya, itu juga harus tahu, punya arsitek harus tahu itu. Kemudian kemudian apalagi tadi sampai mana? Terus teliti dan detail. Arsitek itu harus punya ketelitian yang tinggi, harus bisa melihat hal kecil, ya. Karena yaitu arsitek apa namanya adalah yang tidak bisa dilihat oleh orang lain, arsitek harus bisa gitu. Terus memahami IT yang berhubungan dengan profesinya ya, terutama. Kalau sekarang kan nggak hanya melulu gambar tangan ya, karena sekarang sudah dengan desain lewat IT sekarang sudah canggih dan kalian sudah harus bisa memahami itu. Kemudian seorang arsitek wajib memiliki surat tanda registrasi arsitek. Nah, kalau yang sudah berprofesi sebagai arsitek harus punya STRA itu, yang disahkan oleh IAI gitu. IAI itu sama kalau di kedokteran itu ID gitu. Jadi legalisasi profesinya adalah IAI. Kemudian pengetahuan manajemen proyek, kemudian pengetahuan tentang anggaran dan peraturan bangunan yang tadi Bu Guru jelaskan ya. Kemudian pengetahuan tentang industri konstruksi dan perencanaan, pengetahuan tentang tata kota atau perencanaan kota, hubungan bangunan dengan manusia dan lingkungan. Nah, kurang lebih seperti itu, nak. Jadi keterampilan yang harus dimiliki. Jadi kalian punya gambaran kalau mau jadi arsitek itu harus ngapain gitu. Ini adalah gambaran awal. Lain nanti kalau kalian sudah terjun di sekolah di arsitek ya pasti akan lebih detail lagi. Ini cuma gambaran umum ya. Nah, itu dua profesi yang ingin Bu Guru sharingkan ke kalian. Ada pertanyaan terkait ini?
Bu Guru hanya menjelaskan 2 profesi aja ya. Ini yang lebih banyak kalian kemarin yang kalian pilih, terutama kedokteran. Hampir semua kelas ada. Itu. Oke, sudah paham semua ya? Paham, Bu. Oke, kalau sudah paham, apalagi ya sekarang tentang tugas. Bu Guru berharap kalian sudah mengerjakan, yang belum nanti Bu Guru kasih waktu 1 minggu lagi dari sekarang. Untuk yang sudah mengerjakan, tidak usah mengerjakan lagi. Bu Guru pelan-pelan ya nak, pelan-pelan akan koreksi dan akan Bu Guru koreksi. Bu Guru akan kasih feedbacknya terkait pembahasan kalian yang sudah kalian kerjakan maksudnya. Itu. Jadi yang belum selesai aja yang diselesaikan. Minggu depan kita sudah ganti tema. Ini kelas 8 insya Allah masalah karir hari ini aja ya, masalah profesi ini, cita-cita. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, anak-anak, Bu Guru belum ngasih ini sih ya, edaran, bukan edaran, apa istilahnya, form. Kalian ini lebih nyaman pembelajaran yang model seperti apa? Apakah pakai Google Meet atau video pembelajaran atau apa? Bu Guru minta sharing. Enak yang mana? Atau enak gimana sih gitu? Ya, kondisinya kan memang seperti ini ya, kita tidak bisa tatap muka secara langsung. Enggak, Pak. Oh. Besok ada teman S3 mau penelitian di sini. Mungkin wawancara setelah dari kepala sekolah ini juga kemarin. Kan urusan-urusan. Oh, terkait dengan itu, terkait dengan apa? Dengan karakter. Internalisasi dan implementasi karakter dari kita itu seperti apa? Karena ada 5 karakter, jadi karakter nasionalis, religius, mandiri, terus gotong royong, satunya. Jadi soal banyak itu materinya. Dulu kan banyak. Besok Pak? Iya besok, mungkin jam 9 atau jam 10. Yang dia dengan Pak Lulu jam 11. Ini sekalian. Kemarin ada 5 urusan sama penjamin butuh kemarin. Waka ini. 2 waka. Sudah. Tidak ada kemarin. Jadi belum itu aja. Sembilan. Ya nak. Intermezzo. Ada gangguan. Intermezzo. Iklan lewat. Ya, jadi itu anak-anak. Ya apa? Yang paling nyaman buat kalian apa di masa sekarang ini? Enaknya model pembelajaran gimana? Pakai Gimit, Bu. Pakai Gimit ya? Iya. Oke. Ada yang lain? Pakai Gimit, Bu. Pakai Gimit ya. Lebih apa? Enaknya gimana? Lebih jelas, Bu. Lebih jelas nerangkan gitu. Lebih jelas kalau nerangkan, Bu. Oke. Ya, Bu Guru buat masukan juga. Bu Guru usahakan lebih banyak Gimitnya ya. Nanti kalau misalnya memang materinya membutuhkan untuk kalian pahami materi-materinya ya itu apa Bu Guru sharing itu materi. Dan tentu sebenarnya memang setiap materi itu akan ada Gimitnya. Bu Guru usahakan ya biar kalian lebih memperdalam, karena masalah kemarin-kemarin ya kayak cara kerja otak, kemudian yang materi kemarin kan Bu Guru belum membahas itu ya, hanya materi lewat video pembelajaran aja. Itu ya Bu Guru usahakan nanti lebih sering Gimit. Nah, tapi ini kalian pakai apa ini? Pakai WiFi atau pakai apa?
Wifi Bu. Wifi. Wifi Bu. Wifi Bu. Kalau pakai wifi sih nggak ada masalah ya. Yang kalau paketan, kalau misalnya paketan sebenarnya lebih enak paketan belajar itu lebih murah sih sebenarnya. Kalau wifi kan enak sudah ya, bisa kapan aja. Tapi teman-teman kalian yang terkendala sama jaringan, nah itu yang lumayan. Makanya kemarin itu tidak banyak yang mengumpulkan tugas. Kendalanya apa sebenarnya? Itu yang harus kita cari tahu bersama. Dan Bu Guru ingin feedback dari kalian sebenarnya. Apa masalahnya? Apakah males? Apakah banyak gangguan di rumah sehingga tidak bisa menyelesaikan tugas-tugasnya? Karena kalau di rumah kan beda ya kalau di sekolah. Kalau di sekolah kan memang iklim atau suasana belajarnya memang dibangun. Kalau di rumah kan iklim belajarnya terkendala dengan gangguan di rumah ya. Entah itu di rumah ada adiknya yang ganggu, atau ada tetangga misalnya ada hajatan, suaranya berisik dan lain sebagainya misalnya. Atau wifi-nya yang kurang lancar dan lain sebagainya. Hal-hal itu yang kendala-kendala yang kayak gitu yang memang harus diminimalkan. Makanya Bu Guru pengen sekali feedback nanti mungkin minggu depan atau di waktu-waktu luang Bu Guru minta diisi form dari Bu Guru buat feedback buat Bapak Ibu guru ya. Insya Allah Bu Guru siapkan minggu depan insya Allah. Itu anak-anak jadi enak pakai Google Meet ya. Nanti Bu Guru akan share juga ke Bapak Ibu guru yang lain kalau sudah ada form dari kalian yang sudah kalian isi. Terus anak-anak terkait sama profesi, ada enggak yang belum tahu cita-citanya? Enggak apa-apa nak, di-share-kan aja. Karena Bu Guru di SMP dulu ya, usia kalian, kebetulan kalau BK itu tidak membahas seperti ini ya, kalau dulu itu malah tidak terlalu ini. Jadi BK itu nimbang badan, kemudian mengukur berat badan, terus itu. Jadi SMP-nya Bu Guru yang Bu Guru kenal BK dulu kayak gitu. Jadi Bu Guru mau masuk ke SMA itu juga bingung. Bukan karena Bu Riril tuh melihat nanti kalau setelah lulus SMA atau cita-citanya Bu Riril kan pengen masuk, pengen jurusan apa, bukan. Bu Guru masuk SMA itu ngawur istilahnya gitu ya, karena Bu Guru lihat prospeknya kalau ke SMA itu bisa kemana aja, ke jurusan apa ya, akhirnya masuk ke SMA gitu. Jadi Bu Guru nggak mau pengalamannya Bu Riril itu terjadi ke kalian. Jadi Bu Guru pengennya itu kalian SMA itu sudah tahu mau ngapain gitu loh. Mau masuk mana. Terus nanti waktu kuliah, kalau misalnya memang orang tua kalian mau memulihkan kalian, itu sudah tahu jurusannya apa. Kemudian lagi sudah tahu, syukur-syukur kalau mau kuliah di mana. Gitu. Jadi sudah ada ancang-ancang ini, gitu. Udah ada pertimbangan gitu. Itu ya nak, jadi tujuannya Bril itu, jadi lebih ada pemantapan, lebih mengenal diri. Ada pertanyaan? Apa yang kita bicarakan atau di luar itu boleh? Atau ada masalah dengan guru lain mungkin, Bu, materinya ini susah untuk dipahami, gitu, atau apa? Boleh nanti Bu Guru akan bagikan ke gurunya tanpa memberitahu nama kalian. Bu, boleh saran nggak? Ya, Alif, kenapa nak? Biasanya itu kalau Gimit itu kadang-kadang guru itu
terlalu cepat jelasin. Oh, jelasannya ya. Ya. Termasuk buriril ya? Kecepatan? Enggak, kalau buriril masuk. Enggak. Iya. Nah, gini, kalian punya hak untuk ngobrol dengan gurunya ya. Bu, kecepatan. Bu, minta jangan terlalu cepat. Boleh, Nak. Itu hak kalian sebagai pelajar. Jadi, hak untuk bertanya. Ketika kalian belum paham materi, itu boleh kalian tanya. Jadi, insya Allah Bapak Ibu Guru akan menerima itu, Nak. Itu sebagai bagian dari feedback dari kalian. Karena kita Bapak Ibu Guru kadang-kadang kan jalannya ya apa yang bisa kita lakukan sendiri gitu loh. Kalau ada feedback dari kalian ya enak gitu. Kurang cepat ya, mungkin kurang cepat atau kecepatan gitu. Jadi itu ya Liv, hak kalian untuk bertanya, hak kalian untuk ngobrol dengan gurunya, Bu kecepatan atau Pak kecepatan, Pak belum paham ini, boleh Nak, boleh. Kok misalnya ya, mungkin ada Bapak Ibu Guru yang ngasih tugas saja, ngerangkum apa dan lain sebagainya, boleh loh kalian omongkan ke Bu Riril, nanti Bu Guru akan menginformasikan, Bu Guru akan cari jalan keluar gitu, tanpa menyebutkan nama kalian, gitu. Jadi Bu Guru tidak akan menghakimi kalian. Bu, tugasnya kok ngerangkum aja, kok tugasnya aja gitu, misalnya, boleh Nak. Jadi ini Bapak Ibu Guru insya Allah kan memahami ya, memahami itu dalam artian kita zamannya di era kayak gini ini kita tidak bisa, ya itu tadi, Bapak Ibu Guru tidak bisa membangun situasi belajar di rumah kalian karena ya itu tadi banyak hal yang perlu diperhatikan di sana karena ya memang orang tua kalian sekarang yang lebih berperan gitu. Nah, kendala itu yang Bapak Ibu Guru sadari bahwa yes, sebatas yang kita bisa. Artinya lagi tugas yang Ibu Bapak Guru kasihkan ke kalian ya tidak terlalu banyak. Bu Guru berharapnya seperti itu ya Nak, tidak terlalu banyak membebani kalian. Artinya ketika kalian, kalau SMP ini masih gampang ya, SMP 3 maksudnya. Kalau SMP lain nggak tahu Bu Guru, karena banyak satu hari itu berapa pelajaran, sama dengan pelajaran seperti biasa, bisa sampai 4 pelajaran. Nah, kalau di SMP 3 ini masih lumayan 2. Jadi ya harus diselesaikan hari itu sebisa mungkin, tidak menumpuk pekerjaan. Itu ya Nak. Jadi ketika besok ada pelajaran lagi ya tidak numpuk pelajarannya, tidak diburu dengan ser-seran tugas yang belum selesai itu. Kalau misalnya berhalangan atau lagi sakit, bisa langsung japri ke gurunya, langsung menginfokan ke Bapak Ibu Guru wali kelasnya gitu. Jadi kalau sakit sangat dimaklumi, termasuk Bu Riril kemarin sakit, gimana rasanya sakit ya, namanya sakit ya gitu. Tapi sebisa mungkin Bu Guru menyelesaikan tugas ya, istilahnya ya. Kemarin ada materi 2 itu profesi, alhamdulillah sudah, meskipun dalam kondisi sakit ya tetap Bu Guru jalankan gitu. Nah seperti itu Nak, karena memang sudah tugas itu ya Nak, terkait sama tugas-tugas. Jadi pesannya Bu Riril untuk tugas tidak menumpuk tugas, jadi langsung diselesaikan. Kecuali mungkin untuk tugas-tugas, beberapa tugas yang memang butuh waktu lebih lama. Contohnya membuat PPT misalnya, atau contohnya tugas membuat briefing, itu kan memang butuh waktu yang lama karena kalian harus nyari dulu gitu. Kalau tugas-tugas yang memang langsung bisa dikerjakan hari itu ya sebisa mungkin dikerjakan. Itu ya Nak.
pesannya Bu Guru, biar kalian tidak stres dalam menyelesaikan tugas kalian. Terus Bu Guru menerima keluhan dari kalian, dalam artian apa yang menjadi kerisauan kalian atau masalah kalian di rumah, entah itu di rumah atau masalah pembelajaran, boleh kalian japri ke Bu Riril. Teman-teman kalian sudah beberapa orang yang memang sudah menjalankan itu semua, nak. Artinya ada yang masalah pribadi yang tidak bisa terselesaikan, ada masalah dengan keluarganya, harus ngapain gitu, dan lain sebagainya. Boleh yang yang membuat kalian jadi masalah gitu ya, yang menjadi masalah kalian yang tidak terselesaikan, boleh dengan Bu Riril. Bu Riril ini ibu kalian istilahnya gitu kalau di di sekolah ya. Jadi gitu, nak. Makanya kalau Bu Riril WA japri, jangan sampai kaget ya. Jangan kaget. Mungkin ada beberapa yang disodorkan dari wali kelas atau Bapak Ibu guru mapel. Nah, hambatannya apa? Kenapa tugasnya belum diselesaikan dan sebagainya. Itu dalam arti kita cari pemecahan masalah bareng-bareng. Gitu. Itu ya, nak. Sudah jam 14. Ada yang mau ditanyakan terkait pembelajaran, terkait apa saja sudah? Mau tanya lagi. Boleh. Jurusan psikologi itu apa aja? Jurusan psikologi sama jenis-jenis psikologi. Ya, kalau psikologi anak-anak, kalau ini Alif ya, psikologi jadi S1 psikologi. Kalau psikologi itu SMA-nya boleh IPA atau IPS. Tapi yang kebetulan Bu Riril sudah menjalani ya. Alhamdulillah Bu Guru di jurusan IPA SMA-nya, jadi memudahkan Bu Riril untuk menjalankan aktivitas di S1 psikologi itu. Karena memang pelajarannya psikologi itu adalah tentang saraf, mengenal sistem saraf manusia, kemudian patologi sosial, patologi manusia, kemudian nah jurusan di psikologi itu ada beberapa ya, ada masalah klinis. Kalau klinis itu terkait sama ya gangguan kejiwaan. Gangguan kejiwaan itu entah itu psikopat, psikosis, psikosa, kemudian penyakit kejiwaan, ya autis dan lain sebagainya, itu contohnya itu slow learner dan lain sebagainya. Itu kemudian itu masalah klinis ya, masalah klinis itu yang berhubungan dengan kesehatan jiwa, gangguan jiwa itu ketika kalian memiliki masalah itu sudah jadi gangguan yang bisa bisa mengganggu aktivitas kalian, susah makan, susah BAB misalnya, atau malah justru diare kalau ada masalah karena kaget, jadwalnya atau tidurnya tidak bisa tenang, itu sudah masuk ke gangguan jiwa. Nah, jadi tidak hanya melulu orang gila ya yang gangguan jiwa. Jadi ketika kalian sudah punya masalah dengan aktivitas kalian, itu sudah di gangguan jiwa. Itu jurusan di psikologi klinis. Ada industri. Kalau industri contohnya adalah nanti adalah di HRD jurusan rekrutmen, jurusan penempatan karyawan gitu ya. Jadi di industrinya, jadi di HRD human resource-nya, menempatkan orang di tempat yang sesuai dengan kemampuannya. Jadi di dunia kerja pun seperti itu, nak, butuh orang psikologi untuk menempatkan posisinya yang sesuai. Jadi jurusannya apa, makanya ada tes psikologi.
Kalau tidak sesuai, misalnya tidak sesuai dengan jurusannya, ya pasti akan kesulitan di situ, di posisi itu. Itu jurusan kedua di psikologi, jurusan industri. Kemudian ada jurusan sosial, pendidikan ya. Pendidikan itu ya di pendidikan di apa namanya, di relawan sosial, kemudian nanti ditempatkan di apa namanya, dinas sosial, kemudian kalau guru itu sebenarnya, kalau bu guru ini sebenarnya di jurusan enggak Pak, di BK ya seharusnya, tapi karena bu guru ini alhamdulillahnya diterima di PNS dengan jurusan yang sebenarnya salah. Jadi terakhir Bu Riril ini adalah periode terakhir jurusan psikologi yang masuk di guru di BK itu, karena Bu Guru punya apa namanya, punya lisensi untuk ngajar, jadi punya akta 4. Jadi sebentar Nak. Baterainya habis. Kemudian itu, jadi itu Nak, jadi jurusan psikologi itu ada satu lagi sosial itu ya, di jurusan itu pendidikan, kemudian apa lagi, klinis, industri. Itu jurusan psikologi, harus dibedakan ya. Tadi sudah Bu Guru jelaskan, dibedakan dengan jurusan kedokteran. Apa, psikiater. Kalau psikiater adalah S2-nya kedokteran. Jadi S1-nya dokter, S2-nya psikiater. Sama-sama masalah kesehatan jiwa, tapi bedanya adalah psikiater itu bisa ngasih resep obat. Jadi kalau misalnya orang dengan gangguan psikosa, gangguan nggak usah psikosa lah, ya psikosa itu, atau misalnya waham gitu ya, waham itu merasa dirinya besar, aku ini loh calon presiden dan lain sebagainya misalnya, itu waham, padahal dia tidak seperti itu harus diresep obat. Yang memberikan resep obat adalah psikiater ya. Kalau bedanya dengan psikolog, kalau psikolog itu adalah konseling, lebih ke konselingnya, ditekankan pada konseling, gitu ya. Dengan berarti ada yang pemahaman yang salah pada orang yang waham itu, gitu. Jadi harus diluruskan. Nah itu harus dengan ngobrol, dengan konseling, gitu Liv. Jadi psikologi, psikolog, jurusan di psikolog, kemudian psikiater itu dibedakan, kemudian untuk satu lagi Bu Guru pengen ngasih tahu ya, kalau jurusan psikologi universitas negeri ya yang oke, jurusan psikologinya adalah di UNER, kemudian untuk klinis itu di UNPAD, itu jebolan UNPAD itu kalau di klinis itu benar-benar ini Nak, dalam hal apa namanya, diagnosis itu sangat tepat, bagus gitu loh penanganannya. Jadi kalau pengen ke klinis, pengen lebih mendalami masalah kejiwaan manusia, Bu Guru sarankan ke UNPAD. Gitu. Kalau industri nggak apa-apa di UNER. Meskipun universitas semuanya bagus ya Nak, maksudnya ya, tapi punya lebih apa ya istilahnya, keunggulan masing-masing. Gitu. Terus di Brawijaya nggak ada. Ya itu. 2 universitas itu yang lumayan. Di UI itu industri yang bagus. Psikologi industrinya yang bagus.
Kalau klinis Bu Guru sarankan ke Unpad, Universitas Padjadjaran Bandung. Itu Liv. Ada yang mau ditanyakan? Mana Liv? Udah Bu. Kecapean Udah nanti. ya. Kenapa? Ya, kecapean nanti kasihan. Iya. Ya, karena sudah ini ya. Kita seharusnya sebenarnya jam 10.45, tapi mungkin masih ada lagi penanya lagi yang ada yang ditanyakan. Bu, apa yang diperlukan disiapkan untuk daftar bea cukai, Bu? Daftar apa, Nak? Bea cukai, anggota bea cukai. Oh, bea cukai. Kalau bea cukai itu semua jurusan sebenarnya, tapi bea cukai itu lebih ke sebenarnya IPS ya. Kalau bea cukai itu karena apa? Pajak, masalah perpajakan, masalah manajemen itu. Sekolahnya nanti ya ada di STAN itu bea cukai bisa, atau di yang disiapkan ya kalau jurusannya tidak ada masalah. Nah, IPA atau IPS boleh dua jurusan itu. Nanti S1-nya di nah ini kalau apa namanya pengalaman kemarin ya di STAN itu terus ngambil jurusan bea cukai gitu, Damar. Baik, Bu, terima kasih. Jadi sekarang sudah harus menyiapkan diri. Pajak itu susah loh, Nak. Menghitung masalah ekonomi perpajakan itu lumayan ini. Jadi harus disiapkan itu. Apa namanya? Ekonomi apa itu namanya? Ya masalah IPS. Lebih ke IPS sebenarnya yang dipelajari. Tapi yang daftar ke sana banyak yang IPA. Karena kalau IPA itu sebenarnya lebih diuntungkan bisa mendalami IPS gitu ya. Meskipun sebenarnya yang IPS tuh ilmunya harus sendiri sebenarnya, tapi pada kenyataannya IPA itu bisa ke IPC istilahnya. IPC itu IPA sama IPS. Keunggulannya itu, Nak. Jadi kalau yang jurusan IPA itu punya bisa ke jurusan IPS juga. Enaknya itu. Kalau IPS tidak bisa ke IPA. Itu yang enggak enaknya. Jadi jurusan IPS tidak bisa ke kedokteran. Gitu. Jadi ada beberapa jurusan yang memang tidak memperbolehkan masuk. Gitu. Jadi ada kualifikasinya. Gitu, Nak. Jadi jurusan IPA itu memang banyak diuntungkan sebenarnya. Ada yang lain, Nak? Itu, Damar ya? Ya, Bu. Ya, Bu, baik, Bu. Terima kasih. Ada pertanyaan lain, Nak? Boleh tanya apa aja ya, nanti Bu Guru akan cari informasi lebih banyak. Pegawai bank, Bu. Kok pegawai bank? Pegawai bank, Bu Guru sarankan sih sebenarnya pegawai bank itu boleh IPA IPS sebenarnya. Atau kamu nanti dari SMK boleh. Nanti jadi pegawai bank itu semua jurusan, Nak. Tinggal posisinya sebagai apa? Apakah teller, apakah CS, customer service, ataukah bagian accounting, ataukah bagian apa? Tinggal itu. Kalau kebanyakan di masalah pegawai bank itu semua jurusan bisa. Tapi ada posisi tertentu yang tidak bisa dimasuki orang lain. Contohnya accounting. Accounting ya jurusan accounting berarti. Jadi tinggal siapa tadi, Indira ya? Tinggal Indira mau posisinya di mana? Pegawai bank yang posisinya mana? Kalau posisinya PR atau humas atau bagian marketing itu semua jurusan. Asalkan komunikasinya bagus, penampilannya juga bagus, itu. Jadi ada posisi-posisi yang itu, Nah, apa namanya? Mensyaratkan tertentu.
Gitu. Jadi tergantung sama ini pegawai bank jurusannya apa. Kalau teller, CS, hampir semua ini ya, hampir semua posisi kalau di pegawai bank semua jurusan. Tapi posisi tertentu kayak yaitu kayak accounting, kayak bagian khusus itu di bagian ya khusus itu gitu. Kalau apa namanya? Kebanyakan memang IPS sih kalau pegawai bank. Itu Indra atau siapa? Iya, Bu. Iya, Indra ya. Iya, masih apa? Pengennya di jurusan apa, Nak? Masih nggak tahu. Masih belum tahu. Ya, berarti sekarang lebih ditajamkan ke posisi apa? Gitu. Terus ini lagi loh, Nak. Sekarang ini posisi atau pekerjaan atau profesi sebisa mungkin memang tidak ikut perusahaan atau tidak ikut company ya, perusahaan tertentu. Jadi kalian memang apa istilahnya? Kalian ya malah justru meng-hire orang gitu. Meng-hire orang bukan ikut orang gitu. Sebisa mungkin itu sih nanti akan Bu Guru jelaskan lebih panjang terkait itu. Sekarang kalian harus memperluas khasanah profesi sebanyak mungkin. Profesi itu banyak soalnya. Bu Guru nggak akan jelaskan satu-satu. Kalian tinggal Google profesi apa yang ada di dunia gitu. Dan lain sebagainya, kalian bisa lihat di Google. Ada pertanyaan lagi, Nak? Tidak ada? Kalau permisi Bu, ya. Kalau dosen itu gimana Bu? Kalau dosen apa dulu, Mesa? Masih kurang tahu Bu, dosen yang mana. Nah, dosen harus tahu spesifikasinya dosen apa dulu. Dosen pada posisi minimal S2 ya kalau dosen. Jadi dosen itu semua jurusan. Artinya ya dosen apa dulu gitu. Kalau pengen dosen teknik apa? Jadi minimal S2. Tapi universitas atau institut ya atau perguruan tinggi itu biasanya membuka kesempatan S1 untuk direkrut jadi dosen, kemudian nanti disekolahkan lagi. Sebisa mungkin itu peluang buat kalian untuk sekolah lagi tanpa biaya. Karena sekarang ini jurusan universitas ya. Kamu kan gini ya, lari terus lompat. Nah, habisnya lompat tuh jangan pindah dulu, muter, diukur kakimu, tandain pakai tangan. Ya. Tuh. Ya. Jadi itu Mesa, jadi tinggal jurusannya Mesa yang nanti mau dosen apa gitu. Jadi diperkuat itu nanti biasanya ada rekrutmen pegawai untuk dosen itu ada yaitu membuka S1 atau mungkin bisa langsung S2. Tapi syaratnya sebisa mungkin kalau jadi dosen itu ya jadi asisten dosen dulu gitu. Jadi selama kuliah nanti jadi asdos, asisten dosen. Jadi nanti peluangnya Mesa atau yang lainnya yang mau jadi dosen itu lebih banyak. Artinya nanti untuk peluang melanjutkan S2 dan S3 itu bisa, alhamdulillah kalau disekolahkan gitu kan, gratis disekolahkan perguruan tingginya. Itu ya Mesa. Jadi sekarang Mesa tugasnya adalah menetapkan kalau misalnya mau jadi dosen, mau jadi dosen apa. Gitu. Ya Bu, terima kasih. Jadi mau jadi dosen apa, kemudian ya itu lebih diperdalam itu masalah apa gitu. Kalau mau dosen psikologi misalnya ya memperdalam itu S1-nya di psikologi, sebisa mungkin jadi asisten dosen, jadi informasi tentang dosen itu lebih dekat dengan kalian
Gitu nak. Ada pertanyaan lain? Kalau jadi jaksa itu SMA-nya masuk apa ya, Bu? Jaksa. Anin kalau jaksa itu IPS. Jurusan kan IPS. Kemudian S1-nya S1 hukum. Ya, S1-nya di bidang hukum. Jadi nanti kalau jaksa itu sekolah lagi, nak. Sekolah lagi sama kayak ini. Apa namanya, pembuat akta tanah itu kan S1-nya hukum, kemudian nanti sekolah lagi 1 tahun untuk posisi itu. Nah, di hukum itu macam-macam jurusannya, termasuk ada jaksa itu. Jadi SMA-nya IPS, S1-nya hukum, itu Nin. Jadi ya nanti ada profesi jaksa yang mengasah jaksanya itu, jadi nanti magang, bukan semacam magang gitu loh, nah, magang sebagai jaksa selamanya kurang tahu, Bu Guru, apa 2 tahun apa 1 tahun itu di kejaksaan gitu nah. Baik, Bu, terima kasih, Bu. Sama-sama. Ada yang lain? Tidak ada? Iya, Radia. Bu mau nanya apa dah? Bu Riril kuliahnya di mana? Kuliahnya Bu Guru di Universitas Muhammadiyah Malang. Di jurusan psikologi. Sebenarnya kalau pengalamannya Bu Guru itu di industri, nak. Jadi Bu Guru itu 6 tahun itu di industri. Hampir 7 tahun ya, hampir 7 tahun di industri itu di bagian rekrutmen, di rekrutmen pegawai. 2 tahun itu di perusahaan apa namanya, pertambangan. Yang 4 tahun di biro consulting human resource. Jadi menempatkan atau memposisikan di beberapa perusahaan. Jadi rekrutmennya di Bu Riril, Bu Guru menempatkan posisi ini cocok enggak di posisi itu gitu, di perusahaan. Gitu. Jadi di industri sebenarnya Bu Guru. Cuman waktu itu pengalamannya Bu Guru pengen sekolah lagi ya. Kalau psikolog waktu itu karena bentrok sama Bu Guru karena sudah kerja, jadi bentrok waktunya, akhirnya sekolah di Akta 4 karena waktunya memang waktu itu Jumat, Sabtu, Minggu gitu. Jadi weekend pulang selesai kerja, Bu Guru sekolah malam, terus Sabtu, Minggu full sekolah Akta. Jadi alhamdulillah punya sertifikat ngajar. Jadi waktu itu ada pendaftaran di Jember, posisi BK sesuai dengan jurusannya Bu Guru. Akhirnya alhamdulillah keterima jadi PNS gitu. Dan terakhir di jurusan psikologi. Setelah itu tidak ada jurusan psikologi yang dimasuk ke profesi guru. Karena memang kalau guru BK itu seharusnya ya memang jurusan BK. S1-nya guruan, bukan psikologi. Tapi memang keunggulannya kalau di psikologi lebih konseling dengan siswa. Itu meskipun di posisi BK ya semuanya masalah pendidikan lebih diajarkan. Itu Radia ya. Iya Bu, terima kasih. Ya, sama-sama. Sudah ya Nak? Sekarang sudah jam 10.37. Atau satu lagi mungkin yang mau ditanyakan? Bu, saya mau tanya. Iya ya. Kalau desain interior itu masuk di arsitek atau ada jurusannya sendiri? Kalau desain interior ada sendiri Nak. Ada sendiri. Cuman ada kalau di ITS itu selalu ada, di institut ya. Nanti di ITB gitu.
desain interior. Tapi kurang lebih sama. Profilnya sama dengan arsitek. Jadi harus punya seni tinggi, kreativitas tinggi, kemudian suka menggambar, mendesain ya. Artinya suka mendesain itu beda sama menggambar ya. Kalau mendesain itu mendesain jadi atau langsung mungkin di rumah itu suka nata ruangan. Kalau interior berarti kan desain interior berarti kan ruangan ya, mendesain ruang kerja yang nyaman tuh yang mana. Kalau untuk posisi, kalau sekarang kan di industri ya, di industri itu banyak menggunakan desain interior karena gimana caranya posisi ruangan itu berpengaruh pada kinerja. Nah, makanya desain interior sangat diperlukan di dunia kerja atau yang menuntut kreativitas tinggi. Harus diapakan itu, apakah harus warna-warni ruangannya, mejanya tuh di mana, kursinya di mana, tata letaknya itu di mana, itu yang harus dibangun di situ. Itu Alia. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Ada yang lain, Nak? Cukup? Kalau cukup, Bu Guru sudahi sampai jam 10.39. Luar biasa, anak-anak. Kalian sudah bertahan ya, meskipun lumayan panjang kita hari ini. Insya Allah minggu depan kita sudah masuk di materi yang lain. Insya Allah remaja dan perubahannya seharusnya di kelas 7 sebenarnya materi ini, cuman belum Bu Guru kasihkan karena memang kita terbatas sama waktu ya, jadi baru kita Bu Guru kasihkan. Tapi harus tahu kalian, karena kalian sekarang posisinya memang posisi remaja. Nah, Bu Guru nggak akan banyak berbicara itu. Anak-anak, kita tutup saja. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat buat kita semua, berkah ya, dan sekali lagi semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan terutama kebahagiaan. Anak-anak, kita harus punya sesuatu yang positif buat diri kita agar kita bisa keluar positif juga di orang lain gitu ya anak-anak. Terima kasih, kita berdoa, kita tutup kegiatan hari ini dengan berdoa. Silakan. Terima kasih anak-anak. Terima kasih. Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh live anak-anak. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Terima kasih, Bu. Jaga diri, jaga kesehatan ya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Jaga kesehatan juga, Bu. Ya. Oke. Oke, Bu Guru tutup.